Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat rapor kokurikuler. Yang pertama, perlu kita ketahui sebelum guru menyusun rapor kokurikuler, sebelumnya operator sekolah atau server e-rapor SD telah membuat langkah-langkah di dalam video tersebut. Pertama-tama yaitu kita masuk ke e-rapor SD, kemudian masukkan username administrator, passwordnya administrator. Selanjutnya untuk sekolah, ketika aplikasi e-rapornya sudah ditarik datanya dari Dapodik, otomatis nama sekolahnya akan berganti sesuai dengan nama sekolah sekalian. Kemudian untuk semesternya kita akan memilih semester genap tahun ajaran 2025-2026. Kemudian masuk. Tunggu beberapa detik, kemudian diklik OK. Inilah dashboard dari aplikasi e-rapor tahun ajaran 2025-2026 semester genap. Nah, untuk membuat rapor kokurikuler, pertama kita masuk ke menu data kokurikuler. Di data kokurikuler terdiri 3 sub menu, yaitu daftar tema, kegiatan kokurikuler, dan kelompok kokurikuler. Pertama kita akan membuat daftar tema. Untuk daftar tema, Bapak dan Ibu sekalian bisa merujuk ke panduan yang sudah dirilis oleh Kemendikdasmen, yaitu panduan kokurikuler di halaman 22. Di sini ada referensi tema yang sudah diberikan sebagai inspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini ada generasi sehat dan bugar, peduli dan berbagi, aku cinta Indonesia, hidup hemat dan produktif, berkarya untuk sesama dan bangsa, gaya hidup berkelanjutan, dan tema-tema lainnya. Semisalnya saya akan memilih gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke fitur tambah dan edit. Iya, di sini di semester 1 saya mengangkat generasi sehat dan bugar. Kemudian di semester 2 saya memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Dan statusnya kita klik aktif. Kemudian simpan data. Setelah membuat tema, daftar tema, kita akan masuk ke sub menu yang kedua adalah kegiatan kokurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler, di sini ada fitur pilih tema kokurikuler dan pilih fase. Jadi perlu kita ketahui bahwa di sini membuatnya per fase. Misalkan saya akan memilih gaya hidup berkelanjutan sesuai dengan daftar tema yang sudah dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian pilih fase, misalnya kita akan membuat fase A. Fase A di sini sudah ada judul kegiatan dan kokurikuler. Saya sudah masukkan ya. Tadi saya sudah masukkan judul kegiatannya. Di sini nomor urutnya 1 ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini nomor urut 1. Nomor urut ini disesuaikan masing-masing satuan pendidikan. Nomor urut 1, kemudian nama kegiatan petani jagung lestari menjaga bumi dan lemoape. Jadi ini nama kegiatannya ini disesuaikan dengan satuan pendidikan. Kemudian tujuan akhirnya juga disesuaikan dengan nama kegiatan yang sudah dirancang. Selanjutnya kita klik simpan. Ya, setelah disimpan, untuk fase A sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya klik opsi, kemudian kita akan membuat profil
lulusan atau dimensi profil lulusan. Ya, di sini ada fitur tambah capaian. Kemudian di sini dimensi profil lulusan itu secara otomatis by system sudah ada referensinya. Kita tinggal memilih. Misalkan saya akan memilih dimensi profil lulusan untuk fase A, untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Kita memilih misalkan dimensi profil lulusannya adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Subdimensinya adalah hubungan dengan lingkungan alam, 1. Kemudian saya memilih lagi kreativitas, yaitu karya, 2. Semisalkan ada 2. Jadi untuk pemilihan dimensi profil lulusan ini disesuaikan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan membuat data kegiatan kokurikuler untuk fase B. Untuk tema kokurikulernya kita memilih gaya hidup berkelanjutan, kemudian pilihan fase, kita masuk ke fase B. Di sini ada menu tambah kegiatan. Silakan diklik tambah kegiatan, nomor urutnya misalkan nomor urut 2. Untuk nama kegiatan kokurikuler itu disamakan saja dengan nama kegiatan kokurikuler. Misalkan di sekolah saya sama, fase A, fase B, fase C, nama kegiatan kokurikulernya sama. Untuk tujuan akhir kegiatan tentunya setiap fasenya akan berbeda. Misalkan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, misalnya membuat kompos dari sisa panen jagung, mengelola air secara efisien, dan menanam tanaman pendamping jagung tanpa bahan kimia. Ya, itu adalah tujuan akhir kegiatan untuk fase B. Kita klik simpan. Klik OK. Setelah selesai, Bapak dan Ibu sekalian, kita klik menu opsi untuk melakukan settingan dimensi profil lulusan. Klik ubah profil lulusan. Selanjutnya menu tambah capaian. Tambah capaiannya misalkan untuk dimensi profil lulusan ini dibuat berdasarkan kesepakatan per fase. Misalkan dimensi kelulusannya saya ambil keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreativitasnya yaitu karya. Oke. Nah, setelah selesai pemilihan dimensi profil lulusan, sekarang kita masuk ke fase C lagi. Fase C kita memilih pilihan tema kokurikulernya di gaya hidup berkelanjutan, kemudian pilih fase C. Iya. Ada fitur tambah kegiatan. Tambah kegiatan, kita isi nomor urut 3. Nama kegiatannya masih sama sesuai dengan kesepakatan masing-masing sekolah dalam menyusun panduan dalam menyusun modul kokurikulernya. Tujuan akhirnya silakan diisi. Tujuan akhir yang kami buat untuk fase C yaitu merancang, misalnya merancang aksi nyata pemanfaatan limbah jagung, klobot, tongkol, batang menjadi produk daur ulang atau pupuk organik, serta mengkomunikasikan nilai-nilai gaya hidup berkelanjutan kepada masyarakat sekitar. Klik simpan. Ya, klik OK. Kemudian klik menu opsi, selanjutnya ubah profil lulusan, tambah capaian memilih sesuai dengan dimensi profil lulusannya, misalkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreativitas. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membuat data kegiatan kokurikuler untuk fase B. Untuk tema kokurikulernya kita memilih gaya hidup berkelanjutan, kemudian pilihan fase, kita masuk ke
fase B. Di sini ada menu tambah kegiatan. Silakan diklik tambah kegiatan, nomor urutnya misalkan nomor urut 2. Untuk nama kegiatan kokurikuler itu disamakan saja dengan nama kegiatan kokurikuler. Misalkan di sekolah saya sama fase A, fase B, fase C, nama kegiatan kokurikulernya sama. Untuk tujuan akhir kegiatan tentunya setiap fasenya akan berbeda. Misalkan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, misalnya membuat kompos dari sisa panen jagung, mengelola air secara efisien, dan menanam tanaman pendamping jagung tanpa bahan kimia. Ya, itu adalah tujuan akhir kegiatan untuk fase B. Kita klik simpan. Klik OK. Setelah selesai, Bapak dan Ibu sekalian, kita klik menu opsi untuk melakukan settingan dimensi profil lulusan. Klik ubah profil lulusan. Selanjutnya menu tambah capaian. Tambah capaiannya misalkan untuk dimensi profil lulusan ini dibuat berdasarkan kesepakatan per fase. Misalkan dimensi kelulusannya saya ambil keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreativitasnya yaitu karya. Oke. Nah, setelah selesai pemilihan dimensi profil lulusan, sekarang kita masuk ke fase C lagi. Fase C kita memilih pilihan tema kokurikulernya di gaya hidup berkelanjutan, kemudian pilih fase C. Iya. Ada fitur tambah kegiatan. Tambah kegiatan kita isi nomor urut 3. Nama kegiatannya masih sama sesuai dengan kesepakatan masing-masing sekolah dalam menyusun panduan dalam menyusun modul kokurikulernya. Tujuan akhirnya silakan diisi. Tujuan akhir yang kami buat untuk fase C yaitu merancang, misalnya yaitu merancang aksi nyata pemanfaatan limbah jagung, klobot, tongkol, batang menjadi produk daur ulang atau pupuk organik, serta mengkomunikasikan nilai-nilai gaya hidup berkelanjutan kepada masyarakat sekitar. Klik simpan. Ya, klik OK. Kemudian klik menu opsi, selanjutnya ubah profil lulusan, tambah capaian memilih sesuai dengan dimensi profil lulusannya, misalkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreativitas. Ya, oke. Nah, setelah selesai Bapak dan Ibu sekalian, kita langkah ke submenu. Untuk selanjutnya di menu atau submenu kelompok kokurikuler, kita klik kelompok kokurikuler, nanti akan ada menu tambah kelompok. Klik tambah kelompok, nama kelompok ini diisi sesuai dengan urutan Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan nama kelompok saya menulisnya berdasarkan kelas saja, kelas 1. Kemudian untuk tingkat pendidikan kita memilih kelas 1. Kemudian fasenya fase A, kemudian koordinatornya adalah guru kelas tersebut. Misalnya guru kelas Sumarni. Klik simpan. Demikian tutorial tahapan awal yang harus dilakukan operator sekolah di server Erapor sebelum Bapak dan Ibu guru melakukan penilaian untuk kokurikuler. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.